Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di awal pekan, di hari Senin, tanggal 12 September 2022. Ini bagian dari gerakan September Melawan, ya, Bung Rocky. Dan itu kan ini namanya bulannya Bjorka. Dan memang biasanya kan kalau di Orde Baru dulu bulan-bulan September ini ada peristiwa penting yang namanya G30 SPKI. Sekarang ini apa ya, G3, saya nggak tahu. G30B. Oh, G30. Gerakan 30 Bjorka. Ya, dan mulai hari ini itu akan ada gerakan aksi besar-besaran. Ada yang merencanakan hari ini, ada yang merencanakan besok. Tapi bisa kita pastikan bahwa besar-besaran buruh itu, bahkan buruh udah mengancam akan 5 juta buruh akan mogok selama 1 bulan, nggak main-main. Kemudian mahasiswa juga mulai turun bergerak. Kemudian PA212 juga mulai bergerak. Saya kira berbagai elemen turun. Jadi kita bisa simpulkan jutaan orang akan turun. Ini ngomong jutaan ini bukan hanya di Jakarta ya, karena ini kan masif di seluruh negeri ini. Tapi tentu orang kemudian, saya kira Anda juga pasti dapat kiriman itu berita lama ya, berita bulan lalu ketika Pak Jokowi bicara di depan PPAD di Sentul, tempat dekat Anda ya. Oh iya, di depan Purnawirawan nantangin orang demo. Iya, dan Pak Jokowi kan sebenarnya terkesan kayak nantangin gitu diabutnya. Dulu naik 10% aja demonya sampai 3 bulan. Ini kalau sampai 100% berapa bulan? Nah, ini sekarang nggak sampai 100%, ya 20 sekian persen gitu. Nah, kalau kita asumsikan ya 6 bulan lah kalau yang kemarin 3 bulan. Gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, jadi kan beberapa minggu lalu atau bahkan selama 2-3 bulan yang lalu kan kita bahas terus keadaan yang kita sebut ketika faktor-faktor sosiologis bertemu, maka terjadi crossfire antara legitimasi yang turun tetapi ambisi yang naik tuh, antara ekonomi yang berantakan tapi pameran infrastruktur jalan terus tuh, terutama proyek-proyek mercusuar. Kita hitung itu bahwa bulan September ini akan jadi bulan demo. Saya bahkan sebutkan itu di mana-mana. Ini bulan demo tuh. Dan itu yang terjadi memang, bukan karena kemampuan analisis FNN dan saya, tapi memang secara gampang kita lihat aja faktor-faktor itu ada di depan mata. Tetapi semua faktor yang memungkinkan negara ini berantakan atau pemerintah berantakan itu tertutup oleh ambisi kabinet yang terus menginginkan supaya ada kepastian siapa yang akan meneruskan Pak Jokowi dan dalam pengertian diasuh oleh Pak Jokowi sendiri. Itu konyolnya justru di situ. Kan pemilu itu nggak boleh ada asuh mengasuh, biarin aja publik menentukan. Tapi begitu musyawarah rakyat meledak menjadi isu nasional, orang langsung paham bahwa oke, Pak Jokowi tidak ingin tinggal gelanggang. Paling nggak dia mau titipkan seluruh proyek itu pada seseorang. Nah, itu mengarah pada Ganjar. Lalu kita paham akhirnya bahwa nggak mungkin lagi ini ditahan itu, karena orang merasa bahwa Jokowi memang ambisius dan arogan, menghimpun kekuatan sendiri lalu mengatasnamakan rakyat dengan istilah musyawarah rakyat. Itu poin pertama yang dideteksi itu. Yang kedua adalah kepastian global politics yang meminta Indonesia tegas ke arah mana politik Anda itu, ke arah benua Amerika atau ke benua Tiongkok gitu. Hal yang simpel dalam politik nasional, politik global. Karena Amerika ingin hitung potensi dia untuk punya proksi kalau eskalasi China dan Taiwan itu meledak. Jadi itu semua adalah underlying factor itu, apa namanya, faktor yang mendasari keadaan hari ini. Nah, sekarang kita tiba pada satu problem. Bisa nggak dihentikan demo ini? Ya nggak bisa. Karena udah kelewat yang disebut critical point-nya, udah dilampaui itu. Udah ada semacam persatuan diam-diam antara mahasiswa dengan buruh, antara buruh dengan ojol segala macam. Itu yang kemudian terbaca sebagai ketegangan dalam negeri kan. Dan kalau kita sekarang bicara tentang Bjorka, itu juga pasti ada hubungannya dengan kepentingan asing. Yang sering kalau kita bilang kepentingan asing akan mengacak-ngacak Indonesia, bukan. Sering kali kepentingan asing justru memperkuat gerakan demokrasi di Indonesia. Jadi terhubung antara kepentingan internasional untuk menghasilkan kawasan yang bersih dari KKN dan aktivitas menuntut perubahan politik melalui demonstrasi. Jadi kalau ada demonstrasi bukan lagi untuk BBM, tapi untuk perubahan politik.
Jadi itu rumusnya begitu. Dan ya buzzer-buzzer ini kan juga masih menganggap wah masih bisa diselamatkan. Semakin buzzer bereaksi, semakin Bjorka itu mengatakan nih, lu mau bereaksi apa sama gue nih? Dan bantuan variabel oposisi dari Bjorka ini yang justru nambah semangat gerakan buruh. Karena nanti gerakan buruh atau gerakan mahasiswa akan anggap oke, kita akan di backup oleh data. Karena nanti pemerintah akan bilang mana data kalian tuh? Oke, kita bilang tanya sama Bjorka. Oke, biarkannya nanti kita bahas sendiri karena menurut saya ini dia aksinya makin menarik ya dalam beberapa hari belakangan, semakin ditantang oleh pemerintah dia semakin menunjukkan kedigdayaannya gitu ya. Nah, tapi balik lagi ke soal harga BBM ini. Anda ini kan kelihatannya kalau lihat eskalasi semacam itu mungkin pemerintah sekarang mulai berpikiran tanda tanya sudah ada itu seperti disampaikan oleh Menteri SDM. Kemungkinan ketika ditanya wartawan apakah ketika harga BBM sekarang mulai turun di pasar dunia itu juga akan menurun gitu kan, dan dijawab insya Allah gitu ya. Dan kalau waktu itu Pertamina ditanya ya kalau Pertamina itu mengikuti harga pasar tapi itu untuk bahan bakar yang jenis bahan bakar umumnya disebut JPU. Tapi kalau wilayahnya yang penugasan seperti Pertalite dan solar itu adalah wilayah pemerintah. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau kemudian sampai pada satu titik karena melihat eskalasi, ini mengalami eskalasi, kemudian pemerintah menurunkan, itu bisa menurunkan eskalasi unjuk rasa? Enggak, unjuk rasa itu terlampaui itu. Jadi dalam teori unjuk rasa ada hal yang disebut precipitating factor. Faktor picunya memang BBM. Tapi di bawah sadar publik bukan BBM sebetulnya, ini kekuasaan. Yang mesti diturunkan bukan harga BBM, tapi kekuasaan yang mesti diturunkan. Itu logikanya begitu selalu. Lain kalau Indonesia begitu atau pemerintah begitu dia turunkan, lalu sekaligus ada semacam statement ini kita turunkan ini karena luar negeri harganya turun. Sekaligus diimbangi dengan pernyataan-pernyataan bahwa oke, sebetulnya sekaligus saja diturunkan harga BBM, kita masuk dalam kompetisi yang bebas, lalu MK kasih statement, oke silahkan ajukan lagi judicial review untuk 0%, demikian juga faktor-faktor kepolisian. Kalau itu dilakukan, pasti reda. Tapi kan ini arogansi ini kan lanjut terus kan. Nanti orang ingat lagi, ya harga BBM diturunkan, tapi pemerintah masih ngacak-ngacak P3 tuh. Lalu mereka menganggap ya itu tipu aja tuh nurunin harga BBM untuk mengelabui pemerintah yang mengintervensi P3 karena dianggap Soeharto Mono Arfa itu nggak pro calon presidennya Jokowi. Kan isu ini udah beredar di WA group semua, itu nggak bisa ditahan lagi. Jadi sekali lagi BBM itu cuman alasan simpel aja lah yang tidak akan menghentikan demonstrasi itu. Demonstrasi akan jalan terus selama IKN masih mau dijalanin, selama kereta cepat masih ada di situ, selama Morowali itu masih dianggap sebagai tempat penampungan TKA dan informan Cina misalnya. Jadi soalnya karena situasi udah mengubah keadaan. Jadi orang sekarang lihat bahwa ini pemerintah memang nggak becus dan nggak mampu untuk memberi harapan pada publik. Iya, ya. Apalagi sekarang kan sebenarnya dampak ikutan atau multiplier efek dari kenaikan BBM itu sudah terjadi di mana-mana gitu ya. Naik, nggak mungkin kita minta turun lagi pedagang di pasar turunin dong harga BBM turun atau ojol balikin dong harganya turun kan gitu. Dan ternyata meskipun ojol diberi kenaikan, saya kemarin membaca mereka nggak happy juga gitu karena mereka nuntut bahwa ini dinaikkan tapi kan yang justru yang mereka inginkan itu bagi hasilnya dengan operator yang diturunkan. Kenapa? Karena mereka maunya jangan 20%, jadi 10% kenaikan untuk mereka, 10% tetap nggak naik. Jadi penumpang mereka juga nggak mengalami kenaikan yang tinggi gitu. Jadi ya memang ini kelihatannya sudah point of no return ya buat pemerintah sekarang. Ini point of no return dan akhirnya teman-teman di ojol juga paham bagaimana mereka diperas sebetulnya oleh sistem komputerisasi itu, yang di belakangnya adalah kalau kita pakai istilah analisis struktural kritis, nilai lebihnya dicuri oleh investornya tuh. Jadi udah masuk pada analisis sosial yang luar biasa dan itu dikenali sebagai paham analisis struktural. Dan ojol ini walaupun nggak baca teori, dia paham apa yang terjadi karena dia hadapi sehari-hari. Dan ojol juga akhirnya ngikuti apa yang diterangkan oleh Antoni Budiawan,
apa yang diterangkan oleh Rizal Ramli, macam-macam. Jadi akhirnya mereka ambil kesimpulan bahwa mereka itu dieksploitasi, itu intinya tuh. Dan soal kenaikan harga juga nggak mungkin begitu BBM diturunkan lalu harga langsung turun pada saat yang sama, itu mungkin 3 bulan lagi tuh. Karena begitu sifat pasar kan, dan orang merasa oke, daya beli publik naik, maka harganya nggak usah diturunkan lagi kan. Itu begitu tuh. Kemarin saya suka punya langganan di pojokan Sentul situ, jualan nanas madu itu. Waktu saya berhenti, dia langsung samperin, Pak Rocky, sorry ya, Pak Rocky pasti mau beli, tapi saya udah naikin harganya nih. Dari biasanya empat nanas itu 20.000, sekarang 25.000. Jadi dia langsung kasih informasi sambil dia cengar-cengir. Terus kenapa kayak naikin? Kan Pak Rocky yang bilang tuh bahwa di FNN udah pasti harga naik tuh, walaupun nanti bensin turun. Jadi bayangkan misalnya pedagang kecil itu yang nonton FNN, dia langsung bercanda sama saya. Terus saya bilang ya pastilah. Oke, saya bayar nih 25.000 sekarang tuh. Dari 20.000 naik ke 25.000. Jadi bagian itu memang real dihadapi masyarakat. Kan nggak mungkin keadaan sekarang masih orang berharap tunggu BLT. Kalau BLT datang kita nggak akan naikin. Nggak ada istilah itu. Ya. Ekspektasi kenaikan harga justru yang memicu inflasi. Ya, tapi jangan dilihat cuma komponen nanas saja yang naik 5.000, karena kan di rumah tangga itu banyak sekali komponen, dan itu sekarang semua mengalami kenaikan, dan jumlahnya pasti lebih tinggi dari persentase kenaikan harga BBM kan. Iya, ini tempat saya nih, tempat semua orang minum kopi, nyari kopi enak tuh, karena saya racik sendiri tuh, itu naik itu. Dan saya akan bilang, saya nggak akan naikin harga karena gratis. Saya akan bilang, oke, minumnya bikin lama ya, jangan setiap 20 menit nambah kopi itu. Kira-kira begitu teknik dagang saya nanti. Oke, nah tapi kita di satu sisi ya, kita melihat bahwa pemerintah tetap tidak sensitif. Ya, satu misalnya Pertamina kemarin terungkap dia menyiapkan bonus untuk para direksi dan komisarisnya totalnya 446 miliar gitu ya. Dan kalau dibagi rata-rata satu direksi dapat 35 miliar, komisaris 33 miliar. Kemudian ada pernyataan dari meskipun saya tidak tahu nih apa konteksnya, tiba-tiba muncul pernyataan dari juru bicara di Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan konstitusi itu seorang presiden yang telah menjabat 2 periode bisa menjadi calon wakil presiden, dan kita selalu aja melihat itu sebagai sebuah sinyal-sinyal kan gitu. Ini kan banyak sekali pernyataan-pernyataan yang kemudian membuat orang ini kok nggak sensitif ya, kok nggak peka ya, bukannya sekarang sama-sama fokus menghadapi problem rakyat tapi masih bicara soal kekuasaan, masih bicara soal kenikmatan sendiri. Kalau misalnya Mahkamah Konstitusi bilang ya 3 periode tidak terlarang bagi si presiden, itu lebih masuk akal tuh, karena memang ada ambisi presiden. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi bilang bahwa 2 periode calon wakil presiden bisa jadi wakil presiden, itu sebetulnya itu kacau aja kan. Kan bagaimana kita bayangkan, itu artinya Presiden Jokowi ambisinya gila tuh, sehingga turun pangkat pun dia mau tuh punya kekuasaan. Demi apa? Tentu demi janji-janji bisnis yang belum terselesaikan kan. Jadi dalam pikiran Mahkamah Konstitusi ya udahlah 2 periode boleh presiden jadi wakil presiden, tapi presidennya harus menekan supaya wakil presiden yang mengendalikan politik kan. Jadi hal-hal semacam ini yang kita sebut kekonyolan tuh, ngapain Mahkamah Konstitusi kasih poin itu? Padahal kita lagi tuntut supaya 0% kan presidensial threshold. Jadi betul-betul dungu ini cara berpikir Mahkamah Konstitusi. Dia ambil isu yang seolah-olah membenarkan, padahal yang benar adalah dia akan bilang memang 20% itu salah. Maka Mahkamah Konstitusi minta diajukan kembali judicial review supaya kita proses ke arah 0%. Kan begitu mestinya kemuliaan sebuah mahkamah. Ini mahkamah ngomongin hal yang teknis itu betul-betul ya norak aja MK. Tapi walaupun dia untungnya dia menyatakan, tapi kan memang secara hukum tidak boleh, tapi secara etis itu secara hukum itu boleh, tapi secara etis kan itu soal yang berbeda. Tetapi tetap saja menurut saya pernyataan-pernyataan sama dengan itu dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa kalau dalam negara demokrasi ya orang boleh saja bicara soal 3 periode kan. Ya, itu Mahkamah Konstitusi seolah-olah udah pulih akal sehatnya, mau tegur presiden, udahlah janganlah, walaupun hukum bisa tapi secara etis itu nggak boleh tuh. Jadi apapun komentar Mahkamah Konstitusi, kalau dia nggak bicara tentang hal substantif yang ditodongkan pada dia oleh publik, yaitu bahwa konstitusi hanya menyebutkan
kompetisi bebas, bukan pakai 20% itu. Itu yang ditunggu publik. Ini mahkamah yang pengecut juga tuh. Nempel sedikit-sedikit seolah-olah kasih sinyal bahwa dia masih bermutu. Mutunya mahkamah itu bakal dipujikan publik kalau dia bilang kami memutuskan untuk tidak ada threshold. Itu baru bermutu tuh. Oke, jadi kembali lagi, saya kira ini ya kita mesti bersiap-siap menghadapi situasi ini, dan itu yang kita sebut selalu terjadi pemburukan di berbagai sektor ya. Karena kalau ada unjuk rasa dan kemudian diikuti dengan demo, dengan mogok kerja, ini juga akan berdampak serius, bukan hanya kalangan untuk para buruhnya, tapi juga untuk dunia usaha. Dan yang begini-begini nggak bisa kita hindarkan lagi kan, karena ketika mereka merasa bahwa aspirasi mereka dengan hanya unjuk rasa saja tidak ditanggapi, ya harus ada langkah-langkah lebih lanjut. Dan saya kira hal yang sama juga akan terjadi para unjuk rasa pada mahasiswa. Ya itu mahasiswa dan buruh udah itu setiap malam saya webinar dengan buruh dan mahasiswa. Dan kalau saya baca psikologinya, walaupun saya terangkan hal-hal yang akademis, tapi mereka tetap tuntut bahwa ya yang diterangkan secara akademis itu adalah persiapan kita untuk menghadapi pers kalau ada pertanyaan. Tetapi gerakan buruh dan mahasiswa secara masif dalam bentuk jumlah akan turun ke jalan tuh. Jadi kira-kira ini nggak akan tertahankan dan pasti dia akan berlanjut. Dan bayangkan misalnya kalau gerakan demo ini yang pasti akan bergulir snowballing ini tiba bersamaan dengan momentum G20 itu, maka kabur semua tuh delegasi yang harusnya ada di Bali itu merasa oke, nggak ada gunanya lagi kita berkumpul di Bali, maka masing-masing delegasi bikin statement politik terhadap keadaan Indonesia itu, udah berantakan seluruh rencana yang dibuat G20 itu. Jadi sekali lagi kita balik pada hukum sejarah, pada hukum sosiologi, atau bahkan pada Sunatullah kalau kita mau sedikit bermetafisika tuh, bahwa tidak mungkin satu keadaan yang dari awal itu menyembunyikan banyak kebohongan masih terus bisa menyembunyikannya sepanjang abad itu. Nggak bisa itu. Selalu sejarah itu kasih semacam interupsi. Bjorka adalah interruptor dari sejarah. Lalu semua orang menanti dengan gembira sebetulnya bocoran-bocoran itu. Kalau bangsa ini tidak mengalami penistaan oleh kekuasaan, maka kita akan rame-rame uber si Bjorka. Mana dia si Bjorka? Ngehe lo. Sekarang semua orang justru menunggu Bjorka balik. Dan itu kontradiksi dalam sejarah. Yang disebut sebagai penjahat oleh negara dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat. Jadi kita akan, kalau Bjorka tertangkap atau tertembak, mungkin orang akan minta Bjorka ditanam di taman makan pahlawan. Secara digital. Ya, tanah mengamal. Jadi biasanya kalau di beberapa lokasi di negara-negara Eropa atau Amerika Latin itu jadi santo gitu ya. Jadi orang suci dia jadinya. Nah, itu langsung disantokkan itu kan. Ini santo demokrasi yang digital, yang satu waktu mungkin satu waktu akan muncul dan orang tahu oh ini dia tuh. Dan kita mungkin kaget-kaget tuh bahwa ternyata yang namanya Bjorka itu ada di beberapa tempat khusus di Jakarta yang lagi mantau pergerakan uang seseorang, atau tiba-tiba dia terbang ke Singapura dan bertemu dengan Bjorka yang di situ loh, hahaha di situ sambil ngopi di Orchard Road mengatakan oke, Indonesia udah, mari kita mainkan hari ini. Kan itu ya soalnya tuh. Ya, tapi saya kira kalau kita lihat PD-nya Pak Jokowi waktu bicara di depan purnawirawan itu, saya kira sekarang mungkin Pak Jokowi masih pede lah, kan ini baru berapa pekan ya, paling baru hitungannya ini 2 pekan lah, belum sampai 3 bulan gitu. Kita lihat staminanya Bung Rocky ya, dan kita kawal terus dengan 0%. Ya, kalau beliau PD masuk dari pintu depan istana dong, jangan dari belakang. Kok diingetin lah. 0%. Saya udah coba lupain itu. Oke, thank you. Yep.